Perkenalkan, saya Burhan. Dalam hal ini saya sebagai pendiri Gawah Bonga Foundation. Gawah Bonga Foundation bermula dari tahun 2021, akhir 2021, ketika kami semua pulang. Kami pulang dari berbagai kota, ada yang di Dopu, ada yang di Jogja, ada yang beberapa tempat. Jadi generasi kami itu meninggalkan desa ini 2005. Nah, pergi dari SMP, SMA, kemudian sampai menyelesaikan universitas itu di kota-kota lain. Nah, yang kami bayangkan tentang desa ini adalah apa yang terjadi sebelum 2005 itu, sebelum kami meninggalkan desa itu, itulah yang kami bayangkan selama kami pergi itu. Jadi pulang 2021 menemukan desa yang sudah kering, sudah tidak ada harapan bahkan untuk hidup. Bahkan orang-orang di sini harapan pertama yaitu dari peternakan, mereka tidak berani memiliki sapi lebih dari 3, lebih dari 4. Tidak berani. Kenapa? Karena sumber pakan untuk pakan ternak itu tidak bisa mereka harapkan. Selain itu, yang paling berbahaya adalah, yang paling bermasalah adalah permasalahan lingkungan, kekurangan air. Dulu ketika kami kecil itu, musim kering, kami mencari lele, mencari ikan itu di sungai di bawah hutan ini. Sementara hari ini, tidak mungkin kau dapatkan hal itu. Ketika hutan sudah gundul, semua sudah bebatuan, dari mana sumber air akan berasal? Tidak ada. Bahkan, apalagi bisa mengharapkan lele-lele yang bisa berada di sungai itu. Kami pun untuk kebutuhan sehari-hari sudah tidak bisa. Sumber airnya sudah tidak mampu memproduksi itu. Jadi setiap tahun pemerintah harus menyuplai air ke kawasan selatan ini. Bukan hanya di Bonga, tapi kawasan selatan secara umum. Karena semuanya tandus. Nah, dari sana kemudian kami dengan mata berkaca-kaca berkumpul dengan teman-teman mengatakan, oke, kita harus kembalikan hutan yang dulu kita punya. Kita harus mengembalikan sumber daya yang dulu kita temukan sebelum kita meninggalkan desa ini. Oke, 2021 November kami melakukan acara besar. Jadi gerakan kami pertama semua harus bermula dari kebangkitan ekologi. Semua masalah kalau ekologinya sudah kembali, pakan ternak akan kembali, air akan kembali, kita juga bisa makan dari lahannya, dari peternakannya. Yang kemudian itu akan berefek kepada ekonomi. Dari hutan ekologinya hidup, kami akan membangunkan ekonominya. Ekonominya berbagai macam home industry, peternakan salah satunya, kemudian berbagai macam hal yang harus kami tanam di bawah pepohonan yang mengandung buah-buahan itu. Setelah ekonomi selesai, baru kami berani berbicara pada edukasi yang lebih luas. Tapi rencana terbesar, permasalahan terbesar yang harus kami selesaikan, itu adalah permasalahan ekologinya. Makanya Gawah Bonga Foundation dengan moto Make Lombok Sumbawa Green Again, dengan cita-cita utama menanam 1 juta pohon di kawasan selatan ini. Yang kami punya sekarang, yang sudah akan keluar surat izin untuk HKM-nya, yang akan kami kelola secara total itu 200 hektar. Berapa waktu lalu Dirjen KSDA datang untuk mengatakan hal itu, kemudian akan betul-betul memperdulikan dan bahkan akan menjadikan ini menjadi model. Jikalau betul-betul kami semangat dan mengelola hutan ini dengan baik, kami akan dipercayakan untuk mungkin akan melakukan hal lebih daripada itu. Kayak kami targetkan bagaimana dalam sekian tahun kami mampu mereboisasi 500 hektar dengan jelas tujuan agroforestry. Mungkin tidak bisa kembalikan ke seperti yang kita katakan, ya hutan primer tidak bisa, jangan jenis tumbuh-tumbuh, jenis pepohonan besar tidak bisa, tapi harus ada tanaman-tanaman alternatif yang menghasilkan buah, yang menghasilkan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tanggapan warga terhadap apa yang kami lakukan. Jadi pertama, 3E movement itu harus disokong oleh 3 institusi, 3M yang kami sebut. Madrasah, masjid, masyarakat. Di 3 tempat ini kami selalu berbicara tentang ekologi. Anak-anak kami bicarakan ekologi di masjid, bahkan pengajian-pengajian tentang ekologi. Kami atur bagaimana tentang ekologi. Di masyarakat sehari-hari kami kumpul di malam berbicara tentang ekologi, bicara tentang peternakan, ekonomi, dan lain sebagainya. Masyarakat hari ini, itu yang membuat kami terus makin semangat untuk melaksanakan hal itu. Yang awalnya masyarakat sebelum kami melakukan gerakan, mereka selalu, karena ini program banyak reboisasi, itu program pemerintah, jadi mereka berpikir menanam pohon itu dibayar. Selama ini dan bisa disaksikan, saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya katakan. Ketika ada pohon datang di sini, mereka langsung, oke, saya harus tanam ini, saya tanam ini. Inisiatif sendiri hari ini. Tidak perlu saya mengatakan, saya akan membayar untuk menanam pohon itu. Tidak. Karena menanam pohon itu untuk kita, untuk anak cucu kita, untuk kepentingan ekonomi kita hari ini dan hari yang akan datang. Itu, masyarakat yang paling semangat itu masyarakat hari ini. Jadi ide-ide
yang lain juga lahir. Kenapa kita kemudian kerjasama dengan Invest Island Foundation untuk membuat persemaian itu? Karena kami ingin menjawab keinginan masyarakat sebenarnya, semangat mereka untuk menanam pohon itu. Kami harus mampu melahirkan di sini tanpa kita harus minta jauh-jauh. Kenapa tidak kami menghasilkan di sini? Kami punya lahan yang luas yang bisa dimanfaatkan. Ayo kita mandiri, begitu.